Sobat Belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Oke semuanya, kalau misalnya udah ketemu Kavia nih di live classes, berarti udah tahu ya mau belajar apa. Kalau misalnya ada Kavia, berarti kita mau belajar tentang makhluk hidup, ya kan? Nah, apa nih prinsip dari Kavia yang masih Sobat Belajar ingat? Apa coba? Sayangi semua makhluk hidup kecuali siapa? Kecuali buaya darat. Oke, hari ini kita akan belajar nih tentang salah satu makhluk hidup yang rasanya sih seperti membedah diri sendiri ya. Nah gimana nih? Udah ada bayangan belum? Jadi hari ini kita membelajar satu makhluk hidup tapi rasanya seperti membedah diri kita sendiri. Gimana tuh Kavia? Nah, udah mulai penasaran ya kira-kira? Oke, nah sebelum memulai pelajaran hari ini, jangan lupa untuk selalu semangat. Jangan lupa kalau misalnya Sobat Belajar lagi bad mood nih, nggak bosan-bosan Kavia ingetin, itu coba Sobat Belajar lihat di cermin gimana nih ekspresi Sobat Belajar kalau misalnya lagi bad mood. Gak enak dilihat kan ya? Kalau misalnya gak enak dilihat berarti Sobat Belajar harus coba untuk tersenyum di depan kaca. Kalau misalnya udah coba tersenyum di depan kaca, pasti udah mulai bisa dong hilangin bad moodnya. Karena kalau misalnya kita tersenyum pasti ekspresi kita jauh lebih bagus kan? Nah makanya untuk memulai hari, untuk memulai belajar ataupun memulai aktivitas apapun, kita harus awali dengan senyum. Oke, semuanya sudah senyum ya? Sudah semangat ya? Udah siap belajar. Karena sekarang kita mau belajar. Nah, kalau mau belajar harus semangat, harus fokus, harus tenang, pokoknya harus banget fokus. Jangan kemana-mana semuanya, tetap di live classes Ayo Belajar ya. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, Sobat Belajar, gimana? Udah ada bayangan belum nih tentang makhluk hidup yang tadi Kavia sempat singgung di awal? Makhluk hidup yang rasanya seperti membedah diri kita sendiri. Sebenarnya bukan rasanya sih, tapi hari ini memang kita akan membedah diri kita sendiri dan juga satu makhluk hidup unik yang hidupnya selalu berdampingan sama kita, yaitu tumbuhan dan juga hewan. Nah makanya hari ini kita mau membahas tentang bagian dalam dari tumbuhan dan juga hewan nih. Kalau misalnya tumbuhan ya kita memang jarang sekali untuk membedah bagian dalamnya ya. Tapi kalau misalnya hewan pasti udah tahu dong beberapa organ-organ yang ada di hewan nih kan. Biasanya kalau Sobat Belajar nih suka banget makanan yang memang isinya organ-organ dalam nih, kayak misalnya sop jeroan atau gulai jeroan. Atau kalau misalnya suka yang crispy-crispy, biasanya tuh sukanya makan keripik paru-paru. Iya kan? Nah, itu kan semuanya adalah organ-organ yang ada di makhluk hidup. Dan semuanya ketika makhluk hidup itu masih bisa beraktivitas seperti biasa alias masih hidup, itu pasti digunakan sesuai dengan fungsinya. Karena kan setiap organ itu dia memang memiliki fungsi masing-masing. Tapi Sobat Belajar, tahu nggak sih kalau misalnya ada beberapa organ nih yang sebenarnya bisa dibilang ya dia tidak terlalu berperan banyak gitu. Tapi dibilang berguna juga enggak, dibilang nggak berguna juga, ya dia sebenarnya sedikit mempengaruhi tubuh kita. Jadi sebenarnya mereka tuh berguna atau nggak berguna ya? Hari ini Kavia sebutnya dia sebagai organ yang tak berguna dalam tanda kutip. Karena tadi dia itu dibilang nggak berguna juga, ya dia sedikit mempengaruhi tubuh kita. Dibilang berguna juga ya fungsinya sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi aktivitas tubuh kita juga. Nah jadinya siapa aja nih organ yang kita istilahkan itu tidak berguna? Oke, kita lihat yang pertama. Kira-kira ada bayangan nggak di sini nih? Ini kalau kita lihat sekilas usus ya, gitu. Kemudian, ada badan binaragawan. Dan yang terakhir ada gambar tulang. Oke, yang pertama kita bahas dulu di sini ada usus ya. Kemudian di sini ususnya adalah usus besar. Terus kalau Sobat Belajar bisa lihat di sini di zoom bagian ujung dari usus besar.
Udah tahu belum? Ini apa? Bagian ujung dari usus besar yang istilahnya dia tidak berpengaruh dalam proses pencernaan, tapi dia ada. Kira-kira apa? Oke, ini adalah appendix atau usus buntu. Nah, nggak asing ya namanya karena sudah banyak sekali kasus radang usus buntu, di mana ketika seseorang ini mengalami appendicitis atau radang usus buntu, itu biasanya dia akan mengalami gangguan pencernaan, malah jadinya susah mencerna, kemudian akan mempengaruhi fisiologis badannya juga. Salah satunya adalah demam dan juga pusing serta mual-mual gitu. Jadi walaupun dia dalam fisiologi pencernaan atau dalam sistem pencernaan tidak terlalu berperan, tetapi ketika appendix ini atau usus buntu ini mengalami infeksi karena adanya bakteri ataupun virus dan juga banyak infeksi dari mikroorganisme lainnya, ini dapat menyebabkan radang di tubuh kita. Oke, selanjutnya adalah badan binaragawan. Kira-kira dari badan binaragawan ini organ apa nih yang tidak terlalu berguna gitu istilahnya? Nah, organ yang tidak terlalu berguna adalah bagian puting dari pria. Nah, kalau misalnya sobat belajar ketahui ya, kalau misalnya puting pada wanita itu memang digunakan untuk menyusui. Tapi bagaimana dengan puting pada pria? Apakah bisa menyusui juga? Jelas-jelas pria tidak mengalami kehamilan, ya kan? Lalu puting di pria ini untuk apa? Memang pada dasarnya manusia itu kan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sama walaupun berbeda gender. Jadi pasti akan ada bagian dari wanita yang ada di laki-laki dan juga ada bagian dari tubuh laki-laki yang ada di wanita. Nah, kalau bagian tubuh wanita yang ada di laki-laki, ya dia salah satunya adalah puting. Walaupun dia tidak berfungsi secara maksimal seperti puting pada wanita. Kalau misalnya di wanita, itu dia organ tubuhnya adalah, kalau misalnya sobat belajar perhati ini kan ada beberapa wanita yang memiliki kumis tipis, ya kan? Ataupun janggut tipis. Nah, itu adalah salah satu fitur dari organ bagian pria yang ada di tubuh wanita, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah organ piramidalis yang ada di tulang duduk. Nah, sebenarnya otot ini tidak berperan karena kan fungsinya dari tulang duduk itu hanya menopang tubuh kita ketika duduk, ya kan? Nah, jadi organ otot ini, otot piramidalis ini, dia memang ada di tulang panggul tetapi tidak memiliki fungsi yang spesifik seperti itu. Jadi memang ada beberapa organ di dalam tubuh kita yang bisa dikatakan tidak memiliki fungsi yang spesifik ataupun bisa dikatakan memang tidak berperan sama sekali dalam proses aktivitas tubuh kita, seperti itu. Tapi banyak sekali organ yang berperan di dalam tubuh kita. Tentunya memang hampir 90% organ di dalam tubuh kita itu berfungsi secara maksimal dan semuanya membantu dalam metabolisme tubuh sehari-hari. Hanya beberapa dari mereka yang tidak berguna atau bisa kita bilang tidak berfungsi maksimal seperti 3 organ sebelumnya, seperti itu. Oke, kalau misalnya kita udah ngomongin organ nih dari semua pembicaraan tadi, kita kayaknya belum bahas tentang apa sih sebenarnya itu organ. Kita dari bahas organ ini tidak berfungsi, organ ini berfungsi. Terus paru-paru sebagai organ, jeroan sebagai organ. Tapi sebenarnya apa sih organ itu? Oke, organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang membentuk fungsi tertentu. Sama seperti jaringan yang merupakan kumpulan dari sel, organ adalah kumpulan dari jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Nah, kita lihat makhluk apa saja sih yang memiliki organ? Yang pertama adalah tumbuhan, yang kedua adalah hewan. Oke, hewan di sini kita ibaratkan manusia ya, karena di biologi hewan dan manusia itu sama. Kalau misalnya hewan, itu kita sudah tahu ya organnya paru-paru, ginjal, usus, ya kan? Nah, kemudian kalau tumbuhan, itu organnya apa?
Memangnya kalau kita mau membedah bagian dalam tumbuhan nih, bisa kita lihat nih di dalamnya ada organ-organ. Memang di dalam tumbuhan ada organ. Apakah organnya itu kulit kayunya? Atau seperti apa sih organ tumbuhan? Oke, kita lihat ya. Sedikit berbeda dari hewan dan juga manusia, tumbuhan itu memiliki 3 organ utama. Hanya 3 organ utama. Yaitu yang bisa kita lihat adalah yang pertama daun, kemudian yang kedua adalah batang, dan yang ketiga adalah akar. Seperti itu. Jadi kalau Kak Via ulang sekali lagi bahwa di tumbuhan ini hanya punya 3 organ gitu. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan hewan ataupun manusia memiliki banyak sekali organ dan punya banyak sekali sistem. Oke, kita lihat. Yang pertama organ dari tumbuhan adalah daun. Sobat belajar, kira-kira daun ini berfungsi untuk apa sih di dalam tumbuhan? Nah, berarti logikanya kalau misalnya di tumbuhan hanya punya 3 buah organ, berarti masing-masing memiliki fungsi yang sangat krusial kan untuk hidup tumbuhan. Kira-kira daun ini memiliki fungsi apa ya di dalam tumbuhan? Kalau Kak Via bisa ibaratkan, daun ini dia sama seperti sistem pencernaan pada tumbuhan. Tetapi kalau misalnya tumbuhan itu kan dia adalah makhluk autotrof. Sedangkan hewan adalah makhluk heterotrof, di mana makhluk autotrof itu adalah makhluk yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Sedangkan heterotrof adalah makhluk yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri sehingga dia membutuhkan makanan dari makhluk lainnya. Berarti karena tumbuhan ini adalah autotrof, nah daun ini dia berfungsi sebagai dapur dari tumbuhan yang fungsinya adalah untuk membentuk makanan. Jadi tumbuhan ini membentuk makanan sendiri lewat proses fotosintesis yang terjadi di dalam jaringan daun. Oke, kembali lagi ya, organ itu dia disusun oleh jaringan. Nah, jaringan yang berfungsi dalam proses fotosintesis sebagai fungsi utamanya adalah jaringan apa? Masih ingat? Yaitu adalah jaringan palisade dan juga jaringan spons, di mana proses fotosintesisnya ini terjadi di jaringan palisade. Kemudian hasil dari fotosintesisnya akan disimpan di jaringan spons. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah batang, di mana batang ini berfungsi untuk menyangga tubuh tumbuhan. Istilahnya kalau di tubuh kita adalah rangka dari tumbuhan. Walaupun tidak semua batang itu tumbuh ke atas, alias ada tumbuh yang memangnya batang yang menjalar ya, untuk tumbuhan menjalar seperti markisa ataupun beberapa tumbuhan menjalar lainnya, batang itu berfungsi sebagai rangka dari tumbuhan, seperti itu. Nah, di batang ini kan ada jaringan pengangkut ya, walaupun di daun juga ada jaringan pengangkut, tapi jaringan pengangkut terbesar itu ada di batang, gitu. Karena batang itu kan dia rangkanya tubuh, jadi dia yang berfungsi untuk menyebarkan ya hasil fotosintesis dan juga air yang diserap dari akar menuju ke seluruh tubuh. Oke. Yang terakhir adalah akar. Akar sudah tahu ya, fungsinya itu dia adalah sebagai pondasi dari tumbuhan. Kalau nggak ada akar, tumbuhan tidak akan bisa tumbuh dan mencari makanannya. Ingat, proses fotosintesis itu kan membutuhkan air, ya kan? Siapa yang mencari air? Yang mencari air adalah akar, gitu. Jadi semakin dalam posisi air di dalam tanah, maka akan semakin dalam juga akar yang akan tumbuh. Jadi akar tuh memang tumbuhnya dia searah dengan arah gravitasi ke bawah, seperti itu. Jadi makanya masing-masing dari organ tumbuhan ini mempunyai fungsi yang sangat krusial, ya kan? Dari akar dia mencari air, kemudian dibantu oleh batang untuk menyebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan hingga sampai ke daun untuk dibuat sebagai
makanan. Oke, seperti itu ya untuk organ pada tumbuhan. Next kita ke organ pada hewan. Nah, banyak nih ya kalau organ pada hewan karena sama seperti manusia. Kita lihat di sini saya organ pada manusia itu sudah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah ada 11 organ. Nah, sekarang kita lihat dari yang bagian atas, yaitu berfungsi sebagai CPU dari tubuh adalah otak. Nah, otak ini terbagi menjadi ada otak besar dan juga otak kecil. Nih ya. Nah, nanti otak besar akan dibagi lagi jadi frontal dan juga temporal. Oh ya, satu lagi adalah batang otak, spinal cord. Batang otak. Oke, nah jadi masing-masing bagian otak ini memiliki fungsinya masing-masing. Kalau yang paling umum ya dari bagian otak ini adalah mengatur semua aktivitas dari panca indera. Oke, masih ingat ya, panca indera itu ada organ peraba, organ penglihatan, organ perasa, organ penciuman, dan organ pendengaran, di mana semuanya itu diatur oleh otak gitu. Kalau misalnya otak besar ya, kalau misalnya otak kecil itu dia sebagai keseimbangan gitu. Jadi kalau misalnya tubuh kalian mulai tidak seimbang nih, berarti sepertinya ada masalah di bagian otak kecilnya, seperti itu. Jadi otak ini kita ibaratkan sebagai CPU dari CPU dari tubuh manusia. Nah, nantinya organ-organ ini selain untuk mengatur 5 panca indera ini, dia juga mengatur organ hewan yang lainnya. Oke, seperti jantung. Kemudian ada ginjal. Oke, ginjal. Kemudian ada paru-paru. Dan yang terakhir, dan ada paru-paru. Oke, 3 dulu ya, masih banyak yang lain. Nah, jantung fungsinya untuk apa? Fungsi utamanya untuk memompa darah. Pompa darah. Oke. Kemudian, kalau ginjal fungsinya untuk apa? Untuk menyaring darah hingga menjadi apa? Hingga menjadi urin. Oke, ingat kalau misalnya di bagian belakang kalian nih, di bagian pinggang belakang sudah mulai sakit, itu hati-hati. Siapa tahu memang ada gangguan di ginjalnya. Kalau misalnya sudah mulai ada gejala seperti itu, coba diperbaiki kebiasaan minum air putihnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi jantung, dia posisinya ada di sebelah kiri dada kita, tapi agak sedikit ke bawah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya paru-paru, sudah tahu kan fungsinya untuk apa? Sebagai pertukaran gas. Gas apa yang ditukar ketika manusia melakukan pernapasan? Gas apa? Kalau misalnya di fotosintesis itu kan hasil akhirnya adalah O2, ya kan? Ada gula dan O2. Nah, kemudian oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan ini dia akan dihirup oleh semua makhluk hidup ya, hewan dan juga manusia. Kemudian setelah diambil gasnya atau ditarik nafasnya melalui oksigen, kemudian yang dikeluarkan dari dalam tubuh itu berupa apa? Berupa CO2. Ini ya. Jadi kita mengambil O2 dari tumbuhan, sedangkan tumbuhan memerlukan CO2 dari kita. Makanya kita harus hidup berdampingan nih dengan tumbuhan, karena dia butuh CO2 kita dan kita butuh oksigen dari tumbuhan. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian organ selanjutnya adalah apa ini? Organ hati. Oke, bukan hati yang begini, tapi hati yang beneran alias liver. Kemudian
ada lagi organ lambung. Oke. Dan yang terakhir adalah usus. Oke. Nah, kita lihat ya. Kalau misalnya organ hati nih, dia fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Fungsi utamanya adalah sebagai netralisir racun. Jadi kalau ada racun-racun di dalam tubuh kita, itu organ hati yang menetralisirnya. Nah, kemudian di sini ada empedu juga di bawah hati yang fungsinya untuk memecah lemak. Lemak dipecah. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada lambung yang sebelah sini. Oke, fungsinya adalah untuk apa? Lambung fungsinya untuk apa? Biasanya kalau lambung nih terkenalnya karena dia ini nih ya. Karena dia sering sakit. Kalau misalnya orang sakit lambung kan, aduh sakit lambung nih, sakit mah gitu. Ternyata apanya sih? Kalau misalnya kita sakit mah tuh apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Asam lambungnya naik kan gitu. Nah, sebenarnya fungsi utama dari lambung tuh apa? Fungsi utamanya adalah untuk menetralisir makanan lewat asam lambung dan juga memecah apa? Protein dan juga karbohidrat. Gitu. Jadi sebenarnya hati, lambung dan juga usus ini semua akan berperan itu melalui suatu sistem pencernaan. Jadi mereka semuanya akan bekerja sama, sobat belajar, membentuk sistem pencernaan dan memecah makanan yang akan kita makan. Dan yang terakhir adalah usus. Sudah tahu ya, fungsi utamanya adalah menyerap sari makanan. Nah, nanti hasil akhir dari menyerap sari makanan itu kan feses. Iya kan? Karena kan feses itu sudah sisa-sisa dari makanan yang tidak memiliki air, tidak memiliki nutrisi, nanti kemudian dibuang melalui anus. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi ini nih organ-organ yang ada di tubuh hewan dan juga manusia. Nanti semua organ ini akan membentuk suatu sistem. Ya, dan yang pastinya mereka tidak sendiri dalam membentuk sistem-sistem tersebut. Nanti akan bergabung nih beberapa organ kemudian membentuk suatu sistem. Oke, jadi sudah tahu ya, organ di dalam tubuh kita itu banyak dan masing-masing mempunyai fungsi yang sangat amat krusial. Dan wajib sekali untuk sobat belajar menjaga agar organ-organ tersebut dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya dan secara maksimal, karena kemungkinan terburuk dari rusaknya organ adalah transplantasi organ. Tapi tahu nggak sobat belajar, transplantasi organ itu memiliki resiko yang sangat tinggi karena kita kan mendapat organ dari orang lain. Nah, ketika ada sesuatu zat asing atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, itu pasti akan ada penolakan terlebih dahulu kan. Sama seperti ketika memang ada virus ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, itu kan pasti akan dilindungi dulu dan diprotek dulu sama sel darah putih, ya kan? Nah, sama organ itu kan, organ transplantasi itu kan dia adalah benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, otomatis dia akan ditahan dulu nih sama tubuh, dilihat dulu cocok atau enggak, ya kan? Makanya umur dari transplantasi organ itu maksimal 5-10 tahun. Seperti itu. Jadi jangan sampai sobat belajar harus transplantasi organ ya, karena resikonya sangat tinggi. Oke, kalau misalnya sudah belajar materi, berarti kita harus coba untuk mengerjakan soal biar tahu nih sebenarnya paham atau tidak. Karena sobat belajar itu pasti bisa. Oke, kita lihat. Ketika tumbuhan akan melakukan fotosintesis, maka akar dan daun akan bekerja sama untuk apa nih? A. Menyebarkan hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan. B. Mengumpulkan air dan melakukan reaksi fotosintesis. C. Menjadi penyokong bagi tumbuhan. D. Melakukan reaksi fotosintesis dan melakukan pertukaran gas. Ingat, tadi kata kuncinya adalah ketika ada daun, berarti prosesnya adalah
fotosintesis. Nah, kemudian akar itu fungsinya untuk apa? Mengumpulkan air ya. Nah, ingat, akar ini mengumpulkan air untuk apa? Untuk proses fotosintesis, ya kan? Jadi berarti mereka berdua bekerja sama untuk apa? Kita lihat, menyebarkan hasil fotosintesis. Itu fungsinya siapa sobat belajar? Fungsinya siapa tadi yang mengedarkan fotosintesis? Adalah batang. Oke. Nah, kemudian mengumpulkan air dan melakukan reaksi fotosintesis. Kedengarannya bener nih. Kita tandain dulu nih. Oke. Yang C, menjadi penyokong bagi tumbuhan. Tadi siapa yang fungsinya untuk menyokong tumbuhan? Akar apa batang? Yang menyokong sebagai sistem rangka itu adalah batang ya. Jadi bukan. Kemudian melakukan reaksi fotosintesis dan melakukan pertukaran gas. Kalau ini yang melakukan reaksi fotosintesis itu hanya daun, ya kan? Kemudian yang melakukan pertukaran gas juga hanya daun. Jadi bukan ya. Jawabannya adalah B, mengumpulkan air sebagai tugas dari akar, kemudian melakukan reaksi fotosintesis adalah tugas dari daun. Oke, seperti itu ya, kolaborasi dari akar dan juga daun. Kita lihat pertanyaan selanjutnya. Saat seseorang sedang mencerna lemak di dalam tubuh, maka organ yang berperan adalah, kata kuncinya adalah mencerna lemak. Kita lihat. A. Jantung dan usus. B. Paru-paru dan hati. C. Hati dan usus. D. Otak dan usus. Kita lihat. Kata kuncinya adalah, Kavia ulang sekali lagi, mencerna lemak. Kalau mencerna lemak, salah satu zat makanan ya, berarti dia adalah fungsinya usus. Usus. Oke, kita tandain yang ada ususnya. Yang nggak ada ususnya kita coret. Oke, itu dulu. Nah, kemudian kita lihat lagi. Mencerna lemak apakah hanya cukup usus? Tidak ya. Dia butuh bantuan dari yang lainnya, yaitu adalah jantung, hati, atau otak. Itu adalah hati ya, karena jantung memompa darah, otak untuk CPU. Jadi, jawabannya adalah hati. Oke, sobat belajar. Ternyata bisa ya untuk menjawab soal tentang materi hari ini. Makanya sobat belajar, percaya diri, terus juga jangan malas belajar dan jangan lupa belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.